Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat santri kalau mencapai dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta kelancaran rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tema konten pada malam hari ini yaitu tentang Habib palsu. Sangat banyak Habib palsu yang kemarin itu juga ada yang mengatakan tes DNA Habib tembusnya bukan ke Arab tapi ke Yahudi. Waduh, ini banyak sekali ini yang kemarin ini. Karena kalau kita cek pada waktu 212 itu banyak sekali yang ngaku-ngaku Habib. Setelah dilihat secara nasabnya, wah ini beli ternyata, ngapusi. Ibaratnya berbohong. Wah, ini resikonya ini. Kalau resikonya itu nanti di part 2, kalau sekarang tes DNA-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dadarkan jin muslim yang paham betul dengan tes DNA ataupun tentang Habib palsu yang ada di sedang pasang juga. Sebelumnya dibersihkan dulu mediatornya semua dengan yang tasang yang paham betul dengan tes DNA Habib palsu ataupun yang tembus ke Yahudi yang ada di Allah. Oh, salawat Allah masuk. Nyusupnya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu jika berbohong kali atau cuma hancur semuanya. Baca syahadat dulu 2 kali serta baca sholawat 3 kali untuk mengecek keislamannya, keimanannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini Saman paham dan tahu tentang banyaknya Habib palsu dan tes DNA yang mengarahkan bukan ke beliau tapi ke Yahudi, kaum Yahudi ataupun Bani Nasrani ataupun yang lain lah. Saya hanya tahu sebagian saja. Tahu sedikit, kebenarannya tetap kembali ke Allah. Jadi memang ada sebagian yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sebagai silahnya, sebagai pewarisnya. Banyak yang mengaku-ngaku karena ingin punya nama, punya jamaah, dan sampai ke perut. Suaranya tambah lebar, tambah keras. Jadi banyak ya yang ngaku ya? Banyak yang ngaku, sebagian saja yang diketahui, yang terbukti tidak nyambung, yang terbukti karena dari darahnya ketika disamakan dengan gen Rasulullah itu tidak sampai, tidak nyambung, salah. Oh, salah. Nyambungnya ke keturunan atau orang-orang dari Yaman,
dari Yaman. Itu kok bisa sih ibaratnya kok itu memang dari orangnya atau sudah ada dia mengaku dari kakek-kakeknya itu? Itu sudah ada dari dulu ketika masih di zaman Belanda. Jadi ya begini, ketika di zaman Belanda itu kan mayoritas kan ketika masuk ke Indonesia ke Nusantara itu mayoritas kan Muslim. Dan orang-orang Muslim pada kala itu benar-benar begini, benar-benar tawaduk kepada yang namanya kiai, ulama maupun habaib. Maka dari itu ketika Belanda datang dengan mengajak teman-temannya yang dari negara Yaman, mereka mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi untuk mengelabui warga Nusantara. Jadi fenomena ini bukan hanya sekarang ini, sudah dari dulu ya? Dari dulu. Kemudian keturunan mereka juga kan semakin keturunan mereka itu nggak tahu kalau ternyata mereka itu bukan. Jadi taunya saya keturunan Nabi, padahal dari atasannya, dari yang kakek-kakeknya itu bukan. Gitu. Jadi kalau disalahkan juga karena mereka nggak tahu. Tapi apakah ada yang dia sudah tahu bahwa dia itu bukan Habib tapi mengaku Habib? Ada, sempat ada. Jadi dia ragu dulu, apakah benar saya benar-benar keturunan Nabi. Dia sempat tes DNA sendiri dengan merujuk ke bagian kumpulan yang mengatur silsilah Nabi, mengatur keturunan Nabi, itu ada di wilayah Nusantara ini. Kalau tidak salah itu saya lupa seperti Robito Alawiyah. Robito Alawiyah. Kalau tidak salah itu sebelah timur sini pusatnya. Jadi dia tes, ternyata bukan. Tapi dia tidak berani untuk mengatakan, tidak berani mengakui kebenaran ini. Jadi diteruskan saja. Tetap mengakui bahwa dirinya Habib. Karena sudah terlanjur banyak orang yang ikut yang menghormati. Kalau nanti saya mengatakan jujur, nanti ditinggalkan, khawatirnya begitu. Khawatirnya ditinggalkan jamaahnya, pengikutnya. Ada, tapi saya boleh bilang privasi. Jadi tes DNA itu memang banyak yang sudah melakukan atau memang belum kira-kira? Banyak. Maksudnya banyak ini karena ada beberapa yang meragukan keaslian DNA itu. Ya, ada yang karena diragukan lah, makanya ada tes itu membuktikan. Sehingga ternyata ketika bukan, maka lembaga yang bernama Robito Alawiyah itu itu disangsikan kebenarannya, keabsahannya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar itu, apakah di Indonesia ini banyak sekali dzurriyyahnya beliau? Apakah sedikit atau banyak? Tentang kebenaran, kalau memang itu dzurriyyah beliau, pasti darahnya atau tubuhnya itu akan memancarkan cahaya beliau kan? Apa boleh ya saya sebutkan ya? Enggak apa-apa. Ini kan menjadi perdebatan yang ada di Indonesia sekarang, bahkan bisa dunia nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak, tapi sebagian yang tahu pun tidak berani atau masih merasa malu dengan dirinya, tidak ingin menunjukkan bahwa dia itu keturunan Nabi. Dia tahu dia keturunan Nabi, tapi tidak ditunjukkan. Ya paling cuma dipanggil Gus atau apa atau Yai, cuman gitu saja. Banyak sebenarnya. Ya karena memang mereka yang benar-benar keturunan Nabi itu tidak membanggakan. Mereka hanya melanjutkan perjuangan beliau, Rasulullah Nabi Muhammad. Mau banyak jamaknya pun, mau tidak pun, terserah Allah
Yang penting mereka bermanfaat. Tidak harus banyak jamaah. Apakah ibaratnya dzurriyyah beliau, dzurriyyah Nabi itu mempunyai perilaku yang buruk seperti mengolok-ngolok, kata-kata kasar? Ini yang harus. Itu darah itu dilindungi. Darah Nabi itu dilindungi sama Allah. Semua keturunan Nabi Muhammad itu silsilahnya itu dilindungi sama Allah. Dari akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, perbuatannya itu dilindungi semuanya sama Allah. Maka ya secara logika ya tidak mungkin ya. Iya, saya juga dek gitu ya, soalnya memang ada cepung, otop lah, banyak kan kata-kata kasar terhadap kelompok lain ataupun orang lain, ataupun mereka yang benar-benar dzurriyyah Nabi sendiri itu malu mengakui dirinya Ahlul Bait, dan bahkan tidak berani mengatakan hal yang buruk kepada orang lain. Tidak akan berani karena malu dengan dirinya sendiri yang masih banyak kurangnya. Sebagai Ahlul Bait masih banyak kurangnya. Berarti kalau orang itu berkata seperti itu, berarti masih dipertanyakan lagi ya keabsahannya ya. Seharusnya kalau manusia itu berpikir, ya mana mungkin seperti itu darah yang dilindungi, yang akan dijamin sampai nanti perlindungannya. Sudah punya jaminan sendiri ya. Sudah ada jaminan sendiri. Kalau mereka yang melihatnya dari gaib itu akan terlihat pancarannya. Pancarannya itu akan terlihat berbeda. Meskipun banyak orang merendahkan beliau, dzurriyyah Nabi, direndahkan sama orang, tapi ada beberapa orang yang Allah beri hidayah untuk mengetahui, oh ini benar dzurriyyah, meskipun dia tidak mengakui. Ini benar dzurriyyah, ini ternyata ngaku-ngaku tuh ada yang tahu ya. Ada yang Allah berikan petunjuk itu ada. Tidak mungkin dia sendirian berjuang sendiri itu. Ya memang mau bagaimana lagi ya, di Indonesia ini memang kita harus menghormati ya, karena ya ada darah beliau. Tapi kalau seperti zaman ini itu kita juga bingung. Beliau ngaku habaib tapi perlakuannya seperti itu, kita juga mikirin, wah kok jangan-jangan palsu. Kalau memang asli ataupun palsu juga kita nggak berani berbicara. Lihatlah dari akhlaknya, dari apa yang dicontohkan Rasulullah itu sama dengan Ahlul Bait itu. Sama, yaitu menyantuni anak yatim. Semua anak yatim di sekitarnya itu adalah anaknya sendiri, seperti itu. Tidak mungkin berkata kasar. Iya. Ya nanti semoga semuanya itu cepat sadar dan bisa dibuktikan secara tes DNA ataupun secara nasab. Ya mudah-mudahan tidak sampai perpecahan ya. Ya perpecahan, tidak sampai kekerasan. Tapi mereka kita saudara semua. Iya. Ya sudah, terima kasih atas maaf jika informasinya ya, nggak apa-apa. Silakan kembali ke tempat asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tentang pembicaraan kita tentang dzurriyyah beliau ataupun tentang para habaib yang ada di Indonesia. Ya kalau memang secara logika ya, itu kalau memang beliau itu dzurriyyahnya beliau kan Nabi, jelasnya kan tutur katanya bagus, ucapannya juga, tingkahnya juga, dan perilakunya juga mencerminkan beliau. Tapi kalau sebaliknya ya kita pertanyakan lagi, bagaimana? Oh masa dzurriyyahnya beliau kok seperti ini? Ya kita kan pakai logika saja, nggak usah pakai, sebenarnya pakai logika itu bisa tembus. Tapi kalau kita sudah kalah pengaruhnya, kalah pengaruh dengan teman, saudara ataupun perkumpulan, ya nanti akan ibaratnya ya terjerumus seperti itu. Dan sebenarnya kalau di logika itu banyak sekali yang menentang radikalisme. Oh kok pusatnya radikalisme ini kok malah seorang
yang durian. Harusnya kan wah ini harus dicek benar-benar betul-betul, ini harus diseret ke tes DNA apakah memang beliau ini duri atau bukan. Nah, ini tergantung pemerintahnya saja dan ulama-ulama yang ada di Indonesia mau sigak tegas apa tidak kan tergantung. Kalau memang beliau habaib, benar-benar habaib asli, ya kita wajib menghormati. Kalau memang orang itu bukan, ya kita nggak usah mencela, ya biarkan hukum dan adat yang akan berlaku. Hukumnya Allah, hukumnya pemerintah, adat sekitar, nanti kan ada yang memberlakukan. Cuman sampai situ yang bisa saya sampaikan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.